Masyarakat itu kita harapkan dapat melaporkan kejadian banjir melalui aplikasi Sibensol. Ya, sistem informasi bencana Bengawan Solo. Petarawan banjir ya. Jadi saat ini hampir kalau kita katakan di seluruh wilayah Sungai Bengawan Solo ini terkena dampak La Nina. Early warning sistem kita akan selalu mengingatkan. Di atas jembatan Mojo itu kita lihat bahwa itu kalau kebanjiran pasti akan kebanjiran. Iya, pertama kali karena mereka tidak mau dipindah. Siapa yang nggak seneng gitu ya kita mempunyai sungai yang bersih. Kan juga buat kita juga ya, untuk kita juga, untuk anak cucu kita gitu. Podcast. Halo sahabat PUPR semuanya, kembali lagi di podcast kesayangan kalian di BBWSBS Podcast, tentunya di channel YouTube-nya BBWS Bengawan Solo. Nah, kali ini dengan aku Vira yang akan menemani kalian buat ngobrolin hal-hal yang seru dan menarik selama beberapa waktu ke depan. Nah, di episode kali ini aku nggak sendirian karena episode kali ini menghadirkan narasumber yang sangat spesial karena beliau adalah sosok yang memiliki peranan penting di BBWS Bengawan Solo. Beliau adalah Bapak Agus Rudianto. Selamat pagi, Pak. Selamat Apa kabar? pagi. Alhamdulillah sehat. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Karena kita ketahui bersama jika pandemi COVID ini masih ada ya, Pak. Terlebih dengan cuaca yang tidak menentu. Nah, obrolan kita kali ini tuh tidak jauh-jauh dari sana, Pak, yakni terkait fenomena La Nina. Boleh nih, Pak, dijelaskan singkat saja sebenarnya apa sih fenomena La Nina itu? Akhir-akhir ini kita sudah mendengar berita di media itu mengenai badai La Nina itu ya, yang disampaikan oleh BMKG itu. Pada beberapa waktu yang lalu kita sudah rapat bersama dengan BMKG, PUPR, dan BNPB gitu. Jadi La Nina itu adalah fenomena alam yang menyebabkan udara itu terasa lebih dingin ya, dan menyebabkan intensitas curah hujan yang tinggi. Jadi tidak seperti biasanya gitu. Ya, biasanya hujan-hujan ini ya terjadi standar, artinya pada bulan-bulan November, Desember begitu mulainya. Nah, ini sudah diawali sudah mulai hujan, dan akhir-akhir ini kita sudah lihat curah hujan yang tinggi dan disertai dengan bencana-bencana, baik bencana alam banjir, tanah longsor itu dan sebagainya. Oke, berarti fenomena La Nina ini di mana musim hujan datangnya lebih cepat dan lebih sering daripada biasanya ya, Pak? Lebih cepat dan lebih sering gitu. Kita setiap hari ini kan sore gitu udah mulai mendung gitu kan, malam hujan seperti itu. Oke, nah tentunya hal tersebut bisa menyebabkan bencana hidrometeorologi ya, Pak, seperti banjir bandang dan longsor seperti yang Bapak bicarakan tadi. Yang kita antisipasi itu ya. Oke, nah adakah skenario khusus dari BBWS Bengawan Solo dalam menghadapi fenomena tersebut, Pak? Oh iya, jadi begini, beberapa hari yang lalu juga Pak Menteri sudah menginstruksikan itu dengan smart water management ya. Itu jadi langkah antisipasi pertama di Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo itu adalah mengosongkan semua tampungan-tampungan air ya, baik yang berada di waduk, embung, situ maupun di long storage. Jadi dari bendung-bendung yang tersebar di seluruh wilayah sungai di wilayah Sungai Bengawan Solo. Jadi itu sesuai dengan instruksi Pak Menteri, itu sudah kita kosongkan semua. Dimana nanti kalau ada hujan yang intensitas tinggi, itu penampungan itu bisa menampung semua air hujan yang masuk. Jadi kita tampung di situ gitu. Terus kemudian langkah yang antisipasi yang kedua,
kita dari Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo itu menyiapkan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan early warning system, yaitu saat ini informasi terkait dengan curah hujan ya dan tinggi muka air yang tersebar di sungai di Bengawan Solo itu dapat diakses dengan mudah itu, dan cepat dan real time, yaitu melalui website kita. Website kita itu namanya hidrologi.bbws/bsolo.net. Itu jadi semua masyarakat, semua yang ada itu bisa mengakses ya, supaya informasi itu lebih cepat diterima. Di wilayah hilir Bengawan Solo nih Pak, kan biasanya yang rawan terjadi banjir dan longsoran ya Pak. Sebentar, itu tadi gini. Jadi ada kelanjutannya, kita beberapa skenario tadi kan di awal tadi saya sebutkan. Jadi untuk skenario yang pertama tadi ya sekarang skenario yang kedua ini ceritanya panjang gitu. Jadi skenario kedua itu adalah langkah tanggap darurat, di mana Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo melakukan kegiatan tanggap darurat. Itu yang pertama itu pembentukan satuan tugas banjir ya dengan mekanisme yang berjenjang, mulai dari level petugas piket, kemudian petugas pelaporan hingga tim kaji cepat, di mana Satgas Banjir ini juga melakukan networking dengan BPBD dan dinas terkait. Jadi itu yang dilakukan. Kemudian langkah yang kedua yaitu penyediaan bahan banjiran dan alat berat untuk penanganan darurat berupa yang ada kita bronjong, kemudian sandbag, jumbo bag itu ya, dan ada lagi nanti untuk mengisi itu ya pasir-pasir itu ya, nanti yang untuk mengisi sandbag, jumbo bag itu. Yang ketiga yaitu melibatkan masyarakat. Jadi ini yang penting sekali. Masyarakat itu kita harapkan dapat melaporkan kejadian banjir melalui aplikasi. Kita di Bengawan Solo ini sudah membuat namanya aplikasinya SIBENSOL. SIBENSOL. Ya, sistem bencana Bengawan Solo itu ya, sistem informasi bencana Bengawan Solo. Itu yang dapat diakses juga melalui website di Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo. Siapapun bisa mengakses ya? Itu bebas. Jadi karena kita butuhkan pada saat kejadian yang secara tiba-tiba ya, itu masyarakat itu sudah tahu, langsung kita dilaporkan menggunakan aplikasi tadi ya, sehingga kita bisa tahu semua kejadian bencana itu di mana. Kan bencana itu kan macam-macam ya. Bencana itu tidak hanya banjir saja, tapi bencana alam, banjir, longsor, terus tadi banjir bandang seperti itu. Ngobrolin soal banjir dan longsoran, kan daerah hilirnya Bengawan Solo kan yang rawan dengan hal tersebut ya Pak. Adakah wilayah yang menjadi perhatian khusus dari BBWS Bengawan Solo Pak? Iya, kita sudah memetakan dari kejadian-kejadian banjir yang ada, yang telah terjadi maksudnya beberapa tahun yang lalu itu kita sudah pengalaman. Kemudian kita plot di petarawan banjir ya. Jadi saat ini hampir kalau kita katakan di seluruh wilayah Sungai Bengawan Solo ini terkena dampak La Nina ya. Jadi tidak hanya di hilir tapi di hulu pun terjadi gitu ya. Ini diakibatkan sebagian besar oleh kondisi drainase, terutama di perkotaan yang kurang baik, saluran drainase tertutup sampah, saluran drainase yang ditutup untuk mendirikan fasum, ya. Bahkan di beberapa tempat itu terjadi penutupan saluran untuk mendirikan rumah, kafe, lahan parkir gitu. Jadi banjir yang terjadi di hilir memang benar terjadi karena kondisi hidrologi dan hidrolika ya, secara alamiah menyebabkan debit banjir itu menjadi lebih besar. Kan kalau di hilir banjir terjadi hampir di seluruh wilayah, yaitu yang kita lihat mulai hilir itu ya, Ngawi ke utara itu, Bojonegoro, kemudian
Lamongan, kemudian Tuban, terus kemudian Gresik gitu. Kalau yang di tengah itu, kalau yang sebenarnya yang di hilir itu kejadian banjir yang sering atau pasti terjadi itu di Gresik, di Kali Lamong gitu. Itu langganan ya, langganan banjir setiap tahun gitu. Ya, sedangkan yang untuk di tengah itu adalah di wilayah Madiun dan Ngawi ya. Madiun Ngawi itu karena ada pertemuan Sungai Bengawan Solo dan Kali Madiun. Nah, ketika Sungai Bengawan Solo naik muka airnya, kemudian ini Madiun juga banjir yang menuju ke Bengawan Solo, sehingga terjadi backwater di sini kan. Ini ketemu di Ngawi sehingga air balik sini yang biasa. Nah, ini akhirnya meluap di sini di daerah Wadungan itu biasa terjadi banjir. Karena apa? Belum ada tanggulnya di situ. Kita upayakan tanggul di situ, namun masyarakat masih belum mengikhlaskan tanahnya ya untuk diganti tanggul itu. Nah, yang untuk di hulu itu seperti kita lihat kemarin di Pacitan itu adalah longsor karena terjadi longsor, itu tanah longsor. Juga di Pacitan ada banjir juga gitu. Terus adakah Iya, boleh. Pak, adakah prasarana yang seharusnya dibutuhkan Pak untuk mencegah terjadinya banjir dan longsoran seperti tadi Pak? Ya, prasarana untuk mengurangi atau memitigasi banjir ya, itu tidak hanya kita bangun di kawasan bencana, namun harus kita bangun secara integrated ya, dari hulu kemudian sampai ke hilir. Dalam pengelolaan sungai kita dikenal dengan Integrated Water Resources Management gitu, atau namanya EWRM, di mana pendekatan bencana akibat banjir itu beralih dari konsep lama flood control menjadi flood management. Artinya kalau dulu kita fokus hanya pada pengelolaan banjir, maka saat ini pendekatannya adalah mengelola banjir ya. Kita kelola banjir itu, banjir itu suatu rahmat ya, satu anugerah gitu yang tidak bisa kita hindari, sehingga itu harus kita kelola. Mau tidak mau kita harus hidup harmoni dengan banjir. Atau istilah bahasa Inggrisnya apa? Living harmony with the floods. Jadi mengubah bencana itu menjadi anugerah ya. Iya toh, gitu, kita nikmati aja gitu. Karena kita ada di wilayah cekungan, di wilayah banjir gitu. Contohnya Bojonegoro itu bagaimana itu membuat mindsetnya dirubah gitu. Kalau ada banjir gitu nggak usah panik. Memang di sana bukan banjir gitu kata bupatinya ya. Itu air yang lewat gitu katanya. Nggak ada banjir, air yang lewat gitu. Jadi mereka menikmati. Artinya living harmony with the flood itu adalah hidup harmoni dengan banjir. Artinya kita nikmati ada banjir, sudah kita siapkan untuk evakuasi ya, membuat itu tempat yang tinggi ya, itu untuk evakuasi ternak gitu. Terus kemudian mobil bisa dinaikkan di yang arah biar nggak kebanjiran, kita evakuasi. Kita sudah menyiapkan tempat-tempat yang tinggi. Juga untuk ini juga kebanjiran itu kan anugerah juga dingin gitu. Kita siapkan juga di situ bilik cinta namanya gitu, bilik cinta. Jadi orang kebanjiran nggak usah repot lagi seperti itu. Nah, juga yang mau bangun itu harus membuat rumah panggung di situ. Itu. Jadi itu namanya mengelola banjir aja di situ. Jadi Bengawan Solo, di Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo ini telah membangun berbagai sarana dan prasarana terkait banjir ya. Antara lain itu yang baru-baru ini kita sudah membuat 5 buah bendungan baru ya, yang beberapa sudah diresmikan oleh Bapak Presiden ya. Itu kita cek dulu Tukul, Pacitan, Gondang ya, di Karanganyar yang sudah diresmikan Pak Presiden. Bendo ya, Bendo itu di Ponorogo. Sekarang yang mau
resmikan di Gongseng itu di Bojonegoro, ya, kemudian di Pidekso di Wonogiri. Satu lagi yang sedang kita bangun adalah itu di Jelantah di Karanganyar, ya. Di samping kita membuat bendungan-bendungan tadi, jadi kita juga menormalisir sungai, kemudian membuat tanggul itu seperti di Kalilamong, kemudian membuat parapet seperti di Tuban, Kabupaten Tuban, dan membuat normalisasi drainase utama di wilayah perkotaan di Kota Solo ini. Nantinya yang drainase utamanya akan kita normalisasi karena mengalami pendangkalan. Adakah sinergitas yang dikoordinasikan dengan pihak setempat, kemudian dengan stakeholder ya Pak? Kemudian bagaimana dengan penanganannya, nanti pembagian tugasnya seperti apa Pak? Kita selalu koordinasi, jadi siapa berbuat apa gitu. Jadi Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo ini kan melintasi 2 provinsi, Jawa Tengah dan Jawa Timur, ya. Juga melintasi di 18 kabupaten dan 3 kota gitu. Di mana sinergitas itu terbentuk baik dalam wadah formal maupun informal. Wadah formal berbentuk forum resmi, ya, bernama TKPSDA atau Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air, ya, di mana 5 komponen dalam pengelolaan sumber daya air, yaitu konservasi, kemudian pendayagunaan, pengendalian daya rusak, kemudian sistem informasi, dan peran serta masyarakat itu diwujudkan dalam forum koordinasi tersebut, ya. Forum tersebut beranggotakan perwakilan dari tadi yang kita sebutkan ada 18 kabupaten dan 3 kota yang secara rutin dan berkala melakukan diskusi dan pembahasan terkait permasalahan dalam pengelolaan wilayah Sungai Bengawan Solo. Gitu. Itu sinergitas itu, ya. Oh ya. Kan tadi ngomongin tentang peran masyarakat ya Pak. Bantuan dari pemerintah kan tidak mungkin bisa selaras tanpa adanya peran dari masyarakat ya Pak. Dengan mereka ikut serta ya Pak. Kemudian adakah langkah mitigasi yang bisa dilakukan oleh masyarakat dalam mencegah dampak La Nina ini Pak? Ya, jadi saat ini, ya, kegiatan penanganan banjir ini menjelang fase akhir untuk kegiatan yang bersifat tahun tunggal atau single years, ya. Itu diperlukan kecermatan dalam memprediksi kapan itu terjadi banjir, sehingga kegiatan yang ada di lapangan itu harus mengantisipasi datangnya banjir, mengantisipasi banjir akibat La Nina, ya. Antara lain dengan membuat cover dam, kemudian menyediakan pompa mobile, ya, yang standby 24 jam itu dengan petugas jaga dan beberapa inovasi yang adaptif, ya, inovasi adaptif terhadap terjadinya kenaikan elevasi muka air di sungai ataupun di saluran. Selama penanganan proyeknya pencegahan fenomena La Nina ini ya Pak, termasuk banjir, tanah longsor seperti itu, adakah kesulitan yang dihadapi oleh BBWS Bengawan Solo Pak? Tadi sudah kami sampaikan di awal bahwa masyarakat itu harus dilibatkan dalam menghadapi bencana, ya. Mulai dari proses pelaporan, dibukanya keran informasi terkait hidrometeorologi, bahkan pelibatan masyarakat pada saat tanggap darurat. Sekali lagi dikatakan bahwa banjir ini bukan hanya urusan pemerintah, ya, dan pemerintah juga harus mengampanyekan partisipasi masyarakat. Mengingat era saat ini yang serba digital, maka masyarakat itu harus diedukasi dengan cara yang mengikuti perkembangan zaman. Jadi kalau ada berita-berita itu langsung melalui media medsos itu, ya, Instagram, apapun langsung dikirim seperti itu. Padahal kita bisa memilah-milah itu kejadian banjir itu bisa yang kategorinya aja banjir seperti biasa, langsung surut, atau yang genangannya, ya, itu. Jadi kita harus bisa memilah-milah karena
Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo ini memiliki media sosial yang cukup beragam ya. Baik yang namanya kita punya Bengawan Solo TV ya. Iya. Juga Instagram, Facebook ya. Kita punya semuanya itu. Di masyarakat itu diharapkan lebih bijak dimulai dengan dirinya sendiri ya. Antara lain dengan tidak tadi untuk sosialisasi misalkan ya supaya tidak banjir, itu tidak membuang sampah misalkan ke badan air atau ke saluran. Kemudian seperti di India itu waktu saya sekolah di sana, kita melihat bahwa air itu adalah sumber daripada sumber kehidupan gitu. Jadi air itu sangat dimuliakan gitu. Maaf orang di sana meskipun orang India seperti itu ya, itu mereka tidak akan membuang kotoran atau membuat apa istilahnya kita yang untuk membuang air itu di sungai gitu. Karena air itu nanti akan didatangi secara berkala gitu untuk pilgrim ya. Untuk agama itu loh, jadi ziarah, ziarah. Jadi diziarah, ambil airnya, air disucikan, dibawa pulang, itu bisa ngobati apa-apa. Harapan kita di Bengawan Solo itu seperti itu, gitu. Jadi harus kita menjaga lingkungan, gitu ya. Kita menjaga lingkungan supaya tadi diedukasi masyarakat itu. Untuk tidak membuang sampah sembarangan, tidak mengotori, tidak mencemari Sungai Bengawan Solo. Itu yang kita harapkan. Jadi kita sudah punya namanya komunitas peduli sungai, itu juga itu yang menjaga itu apa namanya Jokalibe, Joko Kali Bengawan itu yang mengawasi agar orang tidak mencemari lingkungan di Bengawan Solo itu. Itu dengan menjaga kebersihan lingkungan, kemudian melakukan kerja bakti ya di lingkungannya untuk memastikan bahwa saluran ataupun sungai tersebut tidak kotor atau tidak tersumbat. Itu yang kita harapkan gitu. Sungai itu bersih ya, sungai itu bersih gitu. Siapa yang nggak seneng gitu ya kita mempunyai sungai yang bersih. Kan juga buat kita juga ya, untuk kita juga, untuk anak cucu kita gitu. Oke, terakhir nih Pak, adakah pesan maupun harapan untuk masyarakat yang terkena dampak fenomena La Nina ini Pak? Ya, jadi masyarakat yang khususnya yang tinggal di daerah rawan banjir ya harus selalu sigap dengan informasi yang disampaikan melalui berbagai sumber, harus melihat berita-berita yang ada di media. Update TV. Terus Update terus lihat karena banjir ini kan sewaktu-waktu dari sungai itu kan datang secara tiba-tiba gitu ya, yang di hulu itu. Nah itu karena apa? Di Bengawan Solo ini masih ada warga yang tinggal di bantaran gitu. Di Solo sendiri juga ada tuh, kita lihat di atas jembatan Mojo itu, kita lihat bawah itu kalau kebanjiran pasti akan kebanjiran. Pertama kali karena mereka tidak mau dipindah, itu sudah living harmony with the flood di situ. Kemudian kita lari ke hilir, mulai Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Baban, Gresik itu ada 11.000 kakak yang tinggal di sepanjang bantaran sungai di Bengawan Solo itu. Mereka itu harus selalu waspada ya. Jadi siapkan hal-hal yang perlu disiapkan di saat darurat ya. Itu mengamankan barang-barang berharga agar dapat diselamatkan sewaktu-waktu apabila terjadi banjir ya, yang secara tiba-tiba atau flood itu yang banjir tiba-tiba, dan ikuti anjuran pemerintah daerah setempat terutama di bulan-bulan yang kritis ini ya. Ini Desember, Januari, Februari ya. Itu akan terjadi puncak La Nina itu menurut BMKG. BMKG itu sepertinya tidak, meskipun memprediksi gitu ya, bencana itu tidak pernah salah gitu. Jadi
prediksinya kalau hujan ya hujan karena mereka punya satelit yang canggih gitu. Jadi bisa memprediksi gitu. Kalau ada perubahan angin atau apa itu baru berubah hujannya. Jadi nanti sekali lagi pada bulan-bulan di Desember biasanya Natal, tahun baru gitu. Itu curah hujannya akan tinggi gitu yang diakibatkan oleh La Nina tadi. Jadi kita harapkan masyarakat mengetahui titik pantau tinggi muka air terdekat ya di wilayah sungainya di wilayah tersebut dan harus selalu siaga. Dan kita early warning sistem kita akan selalu mengingatkan ya kita seperti di Kota Solo ini di titik-titik tertentu kita pasang early warning system dengan sirine apabila nanti sudah ketinggiannya di level ya tinggi di siaga merah itu akan memperingati dan kita akan memberikan warning kepada masyarakat mereka akan selalu siap ya terhadap nanti kemungkinan terjadinya banjir itu. Selain sudah dengan adanya early warning tadi, berarti masyarakat juga harus aware ya Pak dengan adanya fenomena La Nina ini. Nah itu tadi obrolan kita tentang fenomena La Nina dengan Bapak Agus Rudianto. Intinya itu untuk mengurangi, untuk memitigasi dampak dari bencana La Nina ya. Kalau kita sudah di awal ini kita sudah siap, insya Allah ya kita tidak berharap bencana itu, tapi apabila terjadi kita sudah siap. Gitu. Harapan kita semua kan biar fenomena La Nina ini segera berlalu juga ya Pak. Iyalah, tidak ada bencana gitu. Terima kasih untuk Bapak Agus Rudianto yang telah menyempatkan waktunya untuk main di podcast kami. Dan terima kasih juga buat sahabat PUPR yang sudah nonton podcast ini sampai selesai. Jangan lupa untuk follow semua akun sosial medianya BBWS Bengawan Solo di bawah ini. Dan buat kalian jangan lupa untuk terus tonton podcast kita di channel YouTube-nya BBWS Bengawan Solo. Dan kalian juga bisa dengerin full versionnya di Spotify.